Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas Gizi 2022B akan mempresentasikan materi tentang cyber security sebagai keamanan informasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nazwa Syifa Praningdia dengan NIM 043. Yang kedua ada Nisrina Soraya Bagus Oka dengan NIM 062. Yang ketiga ada dengan saya sendiri, Laila Muhimmah dengan NIM 068. Yang keempat ada Najwa Mutiarani dengan NIM 072. Dan yang terakhir ada Mela Arifa dengan NIM 078. Adapun topik yang akan dibahas yakni yang pertama standar-standar teknis internasional, yang kedua ada keselarasan kewajiban dan tanggung jawab hukum, yang ketiga peta regulasi perlindungan data di seluruh dunia, yang keempat praktik berbagi informasi, dan yang kelima transfer data lintas negara. Baik, langsung saja untuk memasuki materi yang pertama yaitu standar-standar teknis internasional. Menurut National Institute of Standard and Technology atau NIST pada Desember 2015, terdapat lebih dari 1.000 publikasi yang berupaya menetapkan standar-standar teknis tentang cyber security. Namun, belum ada satupun yang secara komprehensif membahasnya. Selain itu, terdapat laporan lain yang mengidentifikasi 10 area inti standarisasi cyber security, termasuk misalnya teknik kriptografi, menyatakan bahwa dari seluruh aplikasi kunci yang ada seperti cloud computing, manajemen darurat atau manajemen pemungutan suara, standar yang ada masih bersifat parsial, sama sekali tidak ada atau masih dikembangkan di berbagai area. Salah satu contoh dari sebuah standar teknis adalah ISO 9564 yang terkait dengan manajemen PIN dan keamanan bank retail. Keamanan dalam suatu sistem perbankan modern amat bergantung pada interoperabilitas antar bank, retailer dan penerbit kartu yang memerlukan adanya seperangkat peraturan dan praktik bersama tentang bagaimana suatu PIN boleh didapatkan, diautentikasi, dan dipindahkan. Standar ISO memberikan peraturan dan praktik tersebut yang mencakup panjang PIN, spesifikasi alat entry PIN, hingga penerbitan dan enkripsi PIN. Kemudian ada SDO atau Standard Development Organization, adalah sebuah organisasi yang berfokus pada pengembangan, penerbitan, atau penyebarluasan standar teknis untuk memenuhi kebutuhan industri atau bidang. Standar-standar yang dikembangkan oleh Standard Development Organization atau SDO di seluruh dunia, khususnya organisasi sukarela yang terdiri dari perorangan ahli dan perwakilan perusahaan yang bekerja berdasarkan konsensus. Dengan cara ini, pengembangan standar berjalan dari bawah ke atas atau bottom to up, alih-alih atas ke bawah atau top to down. Namun, saat ini masih sedikit ketidaksepakatan tentang peran inti yang dijalankan SDO dalam pengembangan standar-standar untuk cyber security dan juga tentang apa tujuan pengembangan standar tersebut. Akibatnya adalah ketiadaan standar yang koheren. Entitas sektor swasta yang sering mengeluhkan apa yang mereka anggap sebagai kurangnya informasi dan panduan terkait pelaksanaan standar, serta kurangnya kejelasan tentang apa standar yang harus mereka patuhi yang sesuai dengan kondisi demografis dan kebutuhan organisasi mereka. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua, keselarasan kewajiban dan tanggung jawab hukum. Hukum cyber security hingga saat ini masih dikatakan kosong. Alasannya, satu, belum ada kerangka global yang disepakati untuk perlindungan data. Kedua, proses berbagi informasi tidak koheren antara entitas sektor swasta dan publik dalam mewujudkan tujuan cyber security. Setelah adanya keputusan Court of Justice pada 2015, tidak adanya perjanjian global dan khususnya transatlantik tentang standar-standar perlindungan data, maka hal ini mulai disoroti. Kasus ini membatalkan dasar hukum yang mengizinkan perusahaan untuk mentransfer data yang dikumpulkan di wilayah Uni Eropa ke Amerika Serikat untuk diproses. Menyusul keputusan Court of Justice, Uni Eropa dan Amerika Serikat memulai proses pengabdosian penerus perjanjian tersebut, yaitu Privacy Shield. Namun, sejauh ini masih belum terdapat suatu solusi jangka panjang terhadap ketimpangan pendekatan perlindungan data. Eropa sejak lama telah menjalankan pendekatan regulasi aktif untuk melindungi data pribadi. Sementara Amerika Serikat
lebih memilih rezim regulasi diri maupun sektoral. Hal ini menimbulkan banyak kebingungan bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kedua yurisdiksi tersebut. Perusahaan swasta juga kewalahan dengan banyaknya standar di sejumlah area, sementara sangat kekurangan standar di area yang lain. Materi yang ketiga yaitu peta regulasi perlindungan data di seluruh dunia. Terdapat lebih dari 1.000 publikasi yang berupaya menetapkan standar-standar teknis tentang cyber security. Namun, belum ada satupun yang secara komprehensif membahasnya. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dan perpecahan dalam perkembangan standar teknis. Sebuah laporan US National Institute of Standards and Technology atau UNIS pada Desember tahun 2015 yang mengidentifikasi 10 area inti standarisasi cyber security termasuk misalnya teknik kriptografi, menyatakan bahwa dari seluruh aplikasi kunci yang ada seperti cloud computing, manajemen darurat atau manajemen pemungutan suara, standar yang ada masih bersifat parsial atau sebagian. Sama sekali tidak ada atau masih dikembangkan di berbagai area. Standar-standar teknis tersedia hanya pada sejumlah area standarisasi, seperti keamanan jaringan untuk aplikasi pemungutan suara. Berikut adalah peta regulasi perlindungan data dunia yang dirilis oleh Dale A. Piper tahun 2012 yang diperbarui setiap tahunnya. Isu privasi sering muncul dengan tumbuhnya pengguna teknologi mobile. Makin banyaknya aliran data di dunia telah mendorong negara-negara untuk mengadopsi regulasi perlindungan data yang lebih baru dan menciptakan kemungkinan perlindungan yang lebih luas bagi pengguna data yang lainnya. Berikutnya praksi berbagi informasi. Berbagi informasi atau information sharing menjelaskan tentang pertukaran data antara berbagai organisasi, orang, dan teknologi. Ada beberapa jenis berbagi informasi, antara lain informasi yang dibagikan oleh individu, informasi yang dibagikan oleh organisasi, dan informasi yang dibagikan antara binder atau perangkat lunak. Berikutnya, Cyber Security Information Sharing Act atau disingkat dengan CISA yang disahkan menjadi undang-undang pada Desember 2015. Undang-undang ini mengizinkan perusahaan internet dan entitas sektor swasta lain di Amerika Serikat untuk membagi informasi lalu lintas internet kepada pemerintah Amerika Serikat, khususnya dalam kondisi adanya ancaman cyber security. Undang-undang ini mengizinkan data dibagi kepada berbagai lembaga pemerintah, dari FBI, NSA, hingga Internal Revenue Service. Banyak yang khawatir CISA akan digunakan sebagai salah satu alat pengawasan, namun pemerintah berpendapat bahwa CISA diperlukan untuk mendorong entitas perusahaan untuk berbagi data yang penting untuk mendeteksi dan mencegah ancaman cyber security. Pada bulan yang sama ketika CISA disahkan, UE membuat perjanjian tentang Network and Information Security atau NIS. Pandangan ini tidak hanya mengharuskan disusunnya suatu strategi cybersecurity nasional, namun juga mewajibkan untuk melaporkan insiden cybersecurity ke pihak berwenang nasional. Berikutnya ada perjanjian 5 mata atau The Five Eyes Agreement. Berbeda dengan kepolisian, lembaga intelijen umumnya memiliki hubungan yang lebih cair dan terintegrasi dengan lembaga intelijen lain di seluruh dunia. Hal ini setidaknya terbukti dalam konteks lembaga intelijen Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Kanada yang beroperasi dalam satu aliansi yang disebut sebagai The Five Eyes. Perjanjian ini didasarkan pada berbagai memorandum kesepahaman multilateral dan bilateral yang bermula pada tahun 1946 yang memudahkan lembaga intelijen di kelima negara tersebut beroperasi dengan cara amat terpadu, yaitu mengizinkan mereka berbagi berbagai data pengawasan mentah, melakukan operasi mata-mata dan peretasan bersama, bahkan menempatkan staf di fasilitas satu sama lain. Dan topik terakhir yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai tentang transfer data lintas negara. Jadi apa sih itu? Menurut the OECD Privacy Guidelines menyatakan bahwa transfer data pribadi lintas batas berarti pergerakan data pribadi yang melintasi batas negara. Contoh dari tindakan transfer data pribadi lintas batas adalah transaksi yang menyertakan informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi. Contohnya bisa seperti riwayat kredit,
catatan kriminal, catatan pekerjaan, riwayat medis, dan juga daftar nama. Informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi tersebut nantinya akan muncul dalam aliran data komersial dan juga keuangan. Kemudian, untuk mentransfer data ke luar negeri, UU PDP telah mengatur setidaknya terdapat 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu sebelum melakukan transfer data pribadi ke luar negeri, pengendali data pribadi wajib memastikan negara tempat pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi yang menerima transfer data tersebut mempunyai tingkat perlindungan data pribadi yang setara ataupun lebih tinggi. Kemudian syarat yang kedua, jika negara tujuan yang menerima data tersebut tidak memiliki aturan yang setara ataupun lebih tinggi dari UU PDP, pengendali data pribadi wajib memastikan terdapat perlindungan data pribadi yang memadai dan bersifat mengikat. Bisa diartikan juga melalui kontrak ataupun instrumen yang mengikat sehingga penerima data tunduk pada aturan di Indonesia. Kemudian syarat yang ketiga atau syarat yang terakhir ini adalah jika kedua syarat di atas tadi tidak terpenuhi, pengendali data pribadi wajib mendapatkan persetujuan subjek data pribadi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.